Sesaat lagi, segera kami hadirkan Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Selamat mengikuti. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam, Spacers. Selamat malam untuk Anda para pelaku bisnis di seluruh Indonesia, khususnya di 10 kota besar yang mungkin sempat tercengang dengan berita yang beredar di cetak maupun juga di elektronik tentang kasus yang terjadi penutupan pabrik di Purwakarta untuk brand sepatu Bata. Nah, Bata mengumumkan penutupan pabriknya di Purwakarta pada hari Jumat di tanggal 3 Mei 2024 lewat keterbukaan informasi yang ditampilkan di situs Bursa Efek Indonesia. Bahkan dalam informasi tersebut, Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Sepatu Bata Tbk, Hatta Tutuko, mengatakan pabrik ditutup di 30 April 2024. Nah, alangkah bagusnya kalau dari segala macam hal yang terjadi, baik dalam dunia industri, usaha, dan juga lain-lainnya, kita pasti bisa belajar banyak. Dan hari ini di program Smart Enterprise, kita akan belajar banyak dari sepatu Bata. Belajar waspada dari Bata. Itu judul kita malam hari ini bersama dengan Ibu Patricia Susanto, CEO Jakarta Consulting Group. Malam Bu Patris. Malam Mas Daryl, malam Smart Listeners, semoga sehat selalu Terima semuanya. kasih waktunya Bu Patris, sehat-sehat ya. Bu Patris, ini sebuah kabar yang cukup mencengangkan dan beredar di media cetak dan juga elektronik tentang penutupan pabrik sepatu Bata di Purwakarta hari Jumat ya, tanggal 3 Mei. Sedikit dong Bu Patris, insight apa di awal sebagai sebuah elaborasi yang mau Ibu sampaikan? Kita kan selalu melihat sepatu Bata, kalau zaman saya dulu ya, siapa sih yang nggak kenal sepatu Bata? Kalau kita sekolah tuh pasti sepatunya pakai sepatu Bata yang Ya, warnanya betul. hitam itu kan. Nah, ini beberapa perusahaan yang sudah sangat lama, yang sudah sangat melekat kepada masyarakat, itu sepertinya kita sering take it for granted gitu. Maksudnya take it for granted adalah kita merasa dia akan selalu ada, nggak akan kemana-mana deh. Tetapi ternyata karena situasi dan kondisi dari market, ke tid- kurangnya persiapan dari manajemen atau manajemen mengambil keputusan yang berbeda, itu mengakibatkan penutupan dari suatu perusahaan. Kalau di sepatu Bata bukan perusahaan, tapi satu divisi, yaitu lebih ke produksinya. Hal yang sama juga kita belajar dari Nokia ya, Mas ya, itu kan selalu yang very klasik kan. Dulu handphone semuanya pasti pakainya Nokia gitu kan. Sekarang mereka lagi try to have a comeback gitu. It's not easy untuk mereka mengambil alih lagi posisinya yang sudah diambil alih oleh Apple and Samsung. Nah, dulu mereka merajai. Kita ingin belajar nih, kenapa sih hal ini terjadi? Hari ini mungkin kita akan diskusi juga bagaimana untuk kita melihat reflect kepada bisnis kita. Ya. Apa saja yang kita harus waspadai, apa saja yang harus kita lakukan, dan mungkin kayak sepatu Bata yang tidak tutup ini, tapi mereka harus mengambil keputusan-keputusan yang sangat-sangat sulit. Bagaimana mereka juga navigasi dari keputusan tersebut juga harus kita pelajari ya, sehingga waktu kita mengimplementasikannya di perusahaan kita sendiri nantinya akan lebih baik, akan lebih siap, dan juga kita akan bisa tidak menyalahi aturan, mempersiapkan organisasi kita untuk menghadapi kenyataan-kenyataan yang mungkin bukan salah dari organisasi, Betul. tetapi memang industri dan customernya yang sudah tidak sesuai lagi. Yang Oke, dari oke. zamannya sudah tidak sesuai lagi. Ya, ya. Ini kenapa juga disampaikan bahwa perseroan itu udah nggak bisa lagi melanjutkan produksinya di pabrik Purwakarta ya. Ini based on kasusnya data Bata ya Bu ya. Karena Mm-mm. permintaan pelanggan dari jenis produknya yang dibuat di pabriknya itu terus turun gitu loh. Nah, yang ingin saya tanyakan, berarti sebetulnya kalau untuk mempertahankan sebuah eksistensi usaha, apakah memang perlu adanya inovasi, kemudian juga kreativitas yang digabungkan sehingga persaingan tuh bisa diminimalkan. Bagusnya seperti apa, Bu Patricia? Ya pastinya ya, inovasi, agility itu kan nomor satu ya kalau kita dalam organisasi, dalam apa ya, dalam perusahaan kita melakukan usaha itu ya selalu ya inovasi, agility, kita berubah menangkap keinginan dari customer. Akan tetapi kita juga harus melihat dari bisnis prosesnya ini. Oke. Kalau kita pabrik, istilahnya pabrik seperti sepatu Bata, itu kan ada moldingnya ya. Moldingnya untuk membuat shape sepatunya A, B, C, dan lain sebagainya Betul. yang Betul. mungkin sangat intricate dan sangat spesial gitu kan. Mhm, Kemudian ada production lainnya yang cukup panjang gitu kan. mhm, mhm.
yang mungkin ternyata sekarang sudah tidak diminati lagi oleh para konsumen yang sudah berubah. Nah, Ya. untuk mereka melakukan perubahan ini on paper gampang, tapi waktu kita Yes, masuk ke manufacturing itu kan hal yang sangat sulit ya Mas ya. betul. Merubah satu step dalam proses manufacturing kalau smart listeners pernah ke pabrik-pabrik itu kan proses yang sangat-sangat panjang. Nah, Oke. jadinya kita harus lihat nih sebenarnya mungkin buat Batanya nggak rugi loh untuk pabrik di Purwakarta. Buat Mhm, orang Indonesianya, buat negara Indonesianya rugi karena kita kehilangan mhm. banyak ini ya apa tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Tapi Oke. ini adalah suatu bisnis proses yang panjang Mhm, sehingga waktu kita mengambil suatu keputusan memang harus dilihat ya impactnya sejauh mana ke dalam organisasi tersebut dan impactnya mhm. kepada para pegawai kita kepada tim-tim yang ada tuh seperti apa seperti itu Mas. Oke. Walaupun kadang-kadang banyak orang yang, merasa, ya udah kalau misalnya nggak bisa jualan secara offline, kenapa nggak go online aja sih? Nah, Ibu mau jelaskan seperti apa, Bu? Kalau memang itu bagian dari sebuah solusi yang bisa didapatkan? Benar-benar jualan online tuh bisa, tapi kan jualan Mhm, online kalau kita lihat ya sebenarnya biarpun online ini marak sekali, tapi sebenarnya kita harus melihat sejauh mana sih online dapat menggantikan offline, terutama kalau di ah, negara kepulauan seperti Indonesia gitu kan. oke. Dulu masih ada yang kita bicara tentang burning money dan lain sebagainya, Mhm, ada promo-promo spesial, tapi kalau kita sudah antar pulau dengan logistik sistem yang ada, apakah mhm, bisa? Nah, ini juga harus diperhatikan juga. Nah, retail-retail di Indonesia ini kan masih diminati ya, masih mhm, kebiasaan konsumennya adalah belanjanya belanja retail. Nah, itu juga kita harus lihat apakah nutup gitu sebenarnya. Apakah mhm. nutup sih kalau kita hanya tergantung kepada online. Untuk Iya. perusahaan yang startup mungkin nutup. Tapi Iya, kalau betul. perusahaannya sudah sebesar Batak, sebesar Unilever, kalau Mhm, hanya mhm. bergantung kepada online salesnya, akan sulit sekali karena Iya. kan ini consumer goods kemudian kalau sepatu itu kan harus nyoba ya Mas ya apalagi kalau anak-anak ya Iya. beda setengah nomor aja nggak enak gitu kan. Ah, Nah ini yang harus kita lihat apakah online dapat menggantikan kemampuan dari offline retail. Oke, baik. Kita masih terus belajar dari kasus Bata yang melakukan penutupan. Siapa tahu mungkin pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Patris ini juga bisa dijadikan sebagai bentuk antisipasi dari usaha-usaha yang Anda lakukan. Bu Patris, kita break sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Bu Patris, seperti biasa kami undang Anda untuk berinteraksi. Silakan di 0812 11 12 959. Smart Enterprise segera kembali. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Enterprise. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Ibu Patricia Susanto, CEO Jakarta Consulting Group. Dan kita masih terus belajar ya dari kasus Bata dengan judul Belajar Waspada dari Bata. Nah, merujuk dari apa yang disampaikan sebagai sebuah judul, Belajar Waspada. Setidaknya kita paham dari kasus per kasus yang terjadi dalam bidang usaha, pasti ada pembelajaran yang bisa kita ambil sebagai sebuah bentuk mitigasi atau antisipasi. Walaupun sepertinya kalau dilakukan di lapangan itu nggak melulu bisa talk chair ya Bu Patris ya, tapi Betul, betul. sebenarnya bisa belajar lah dari kasus Bata ini sendiri. Nah, sedikit saya mau sampaikan bahwa Bata di Indonesia ini merupakan bagian dari Bata Corporation, di mana ini merupakan perusahaan multinasional yang didirikan pada tahun 1894 oleh Thomas Antonin dan juga Anna Bata. Kantor pusatnya di Swiss. Jadi ini dari volume dengan 150 juta pasang sepatu terjual setiap tahunnya. Nah, keputusan perusahaan multinasional seperti Bata untuk menutup pabriknya di sebuah dan pada saat yang sama tetap mempertahankan kehadiran unit retail atau penjualannya. Ini kan pastinya didasarkan dari berbagai faktor, Bu. Kira-kira kalau belajar dari kasus yang terjadi di Indonesia, apa faktor-faktor penunjang yang mungkin bisa Ibu sampaikan sebagai sebuah pembelajaran ada keputusan untuk menutup pabrik di Indonesia? Apa kira-kira faktor tersebut? Kalau kita lihat kan di sini kan lebih banyak dari faktornya kondisi pasar ya, memang sudah tidak membeli lagi produk-produk yang dibuat oleh pabrik yang ada di Purwakarta. Tapi seperti itu juga kita melihat bahwa perusahaan sepertinya kurang lincah untuk dapat menyesuaikan diri dengan preferensi konsumer. Dan juga teknologinya mungkin juga tidak di-upgrade. Apakah ini terjadi di Indonesia saja, ataukah memang di seluruhnya kita nggak tahu ya Mas ya. Kita hanya melihatnya kasus yang ada di Indonesia ini, Betul. yang lagi marak kan sebenarnya di Indonesia. Tapi kita juga melihat sebenarnya kalau kita tadi bisnis proses di pabrik itu begitu panjang dan kita tidak cepat-cepat merubahnya seiring dengan perubahan preferensi customer, itu yang menjadi tanda tanya. Kecuali ternyata preferensi customer Indonesia diproduksinya sudah bukan Indonesia lagi, tetapi misalnya di Vietnam, India, negara-negara lain yang mereka eksis, itu menjadi question mark. Apakah struktur perekonomian atau struktur regulasi di Indonesia yang tidak menunjang? Jadi ada dua pihak nih Mas yang kita harus lihat. Pertama, apakah regulasinya yang nggak menunjang sehingga terlalu mahal untuk beroperasi di Indonesia, atau sebenarnya telat secara organisasi, mereka telat nih membaca keperluan konsumennya dan mereka juga telat melakukan adaptasi teknologinya. Jadi ada dua kemungkinan tersebut. Biasanya nomor dua yang mereka telat, bukan karena regulasi. Karena kalau regulasi itu kan mereka mengambil resiko yang luar biasa, 150 juta, man, that's a lot of shoes gitu kan. Nah, itu kalau import juga nggak mungkin. Itu Betul. banyak sekali. Cost importnya berapa? Apakah itu akan nutup? Itu kan juga harus ada kalkulasinya. Atau setelah dikalkulasi ternyata lebih murah. Nah, itu berarti kan infrastruktur negara yang kita bahas ya, bukan organisasi gitu kan. Jangan-jangan setelah di biaya logistik, biaya dan lain sebagainya, wah lebih untung nih kalau kita import. Nah, itu bahaya. Negaranya, bukan untuk organisasinya. Tapi kalau yang kedua, dan kalau kita melihat di sini mungkin lebih banyak yang keduanya adalah mereka tidak bukannya tidak cermat, lebih tidak sigap dalam melakukan perubahan, mengantisipasi perubahan perilaku konsumen, sehingga waktu ini terjadi switching terjadi juga pelan-pelan ya. Nah, waktu nanti dulu lah, belum semuanya dan lain sebagainya. Biasanya ada mending seperti itu, sehingga pada saat titik di mana konsumennya sudah berubah semuanya, demand-nya tidak bisa menyerap dari hasil produksinya. Itu terjadi di hampir semua perusahaan yang memang sudah nyaman dan memiliki market yang sangat besar. Ketidaknyamanan ini membuat mereka terbuai dengan merasa apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan masyarakat, dengan preferensi dari customer.
Oke. Ini yang biasanya terjadi. Mhm. Karena bisnis as usual, ngapain kita disruption, ngapain kita Mhm. bagus kok, penjualan naik terus, penjualan turun sedikit, COVID gitu kan. Iya, Udah mulai naik lagi trennya, tapi tidak berani mengambil keputusan bahwa ini harusnya ada perubahan-perubahan yang kita lakukan iya, sesuai iya. dengan preferensi customer, seperti itu Mas. Oke. Jadi memang selalu ada yang kita lihat apakah tadi infrastrukturnya itu sendiri atau memang Mhm. dari kemampuan organisasi tidak tidak sigap, not quick enough to see the changes in the customer needs. Iya, iya. Apalagi kalau dari sisi agility-nya mungkin terbilang sangat kurang ya. Maksud saya begini, sehingga itu nggak mampu untuk menyesuaikan diri dengan preferensi konsumen yang dinamis, juga perkembangan teknologi ya, Bu Patricia? Betul. Oke, baik, baik. Nah, Bu Patris, kalau kita bicara masalah kualitas, kan semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya generasi-generasi baru, sehingga melihat generasi muda tuh memandang merek-merek tertentu sebagai kuno dan juga ketinggalan zaman. Ini satu dari sekian banyak penyebab nggak sih, Bu, sebetulnya? Salah Eh, satunya itu. Salah ah, satunya kan oke. salah satu yang paling gampang adalah kita bata. Oh, saya kenal bata, tapi anak saya nggak mau Ah, pakai bata karena dia iya, kuno, iya. gitu kan. Tapi kemudian bagian marketingnya, ini saya juga mengandai-andai ya, mas saya nggak tahu what's Ah, going on inside. Tapi kalau kita melihat, oh, tapi yang menjadi decision maker siapa? orang tua, Anak atau orang tua? Kan orang tua, uangnya orang di orang tua. tua, ya Iya. kan? Berarti kita targetnya bukan ke anak dong, ke orang tua. Kalau orang tuanya bilang yes, beli, ya pasti dia beli. Mm-mm. Ternyata tidak, karena perubahan dari relationship hubungan antara orang tua dengan anak juga sudah berubah. Anak Iya. yang akan menuntut bahwa enggak, saya nggak mau pakai sepatu itu. Nah, Ah, zaman sekarang kan beda ya dengan waktu dulu kan betul. kita dibeliin dipakai ya udah suka nggak suka itu nomor sekian gitu. Kalau anak Iya, sekarang iya. enggak ya gitu kan. Kalau Ah, dia nggak dibeliin nggak suka nggak dipakai. Terus betul. gimana? Gitu kan. Nah, ini yang mungkin menjadi perubahan psikologi dari hubungan orang tua dengan anak tidak dipahami juga di bagian marketing untuk melihat bahwa the real decision maker tuh siapa sekarang. Dan juga kalau kita lihat logonya, penampilan toko-tokonya kan memang apa ya masih sangat tradisional lah ya. Iya, Nah, iya, iya. biarpun itu buat kita yang pengguna bata ya baik-baik aja sebenarnya ya. Iya, Tapi iya. buat anak-anak sekarang target marketnya berbeda, melihatnya berbeda. Ah, Influencernya siapa dulu yang make nih gitu kan. betul, Sekarang betul. berdatanganlah dengan Adidas, dengan yang Ah, kerjasama dengan para selebriti gitu kan. Nah itu kan beda ya Mas ya. ya. Auranya kan beda kalau saya pakai merek Adidas, Puma dan lain sebagainya yang punya seri-seri, kemudian sneaker mania yang luar biasa ini Mhm. jualannya sama kan, tetap aja pakai sneaker nggak kemana-mana Yes, kok yes. pakai Iya. sepatu juga. Apalagi keterlibatan influencer tuh kuat di sana ya. Betul. Nah ini yang kita belum lihat dari Bata. Kalau mereka sudah gunakan tidak se-viral dengan brand-brand lainnya. Tapi Yes. menurut saya itu bukan berarti brand ini produksinya produksi yang jelek, produk yang jelek. Ya, ya. Produknya kualitasnya mungkin kalau diadu mungkin sama-sama bagusnya, tapi dari sisi konsumennya mungkin penerimanya berbeda. Oke. Begitu juga dengan productionnya, target marketnya dan lain sebagainya itu yang mulai berbeda-beda. Ini yang menjadi salah satu juga kendala mereka di Indonesia. Oke, Ibu ini sama nggak sih Bu sebenarnya pola apa ya pola masa habisnya dari produk antara Nokia dengan Bata? Kalau saya sih melihat ada kesamaan. Dalam artian begini, Nokia tidak ingin mengganti konsep QWERTY-nya dengan touchscreen, sehingga orang tuh ngerasa, aduh zaman sekarang kan mau ngetik huruf aja harus berkali-kali gitu kan. Nah, sedangkan ketika sudah masuk ke touchscreen kan Nokia kekeh gitu nggak mau berganti. Apakah mungkin juga apa ya, idealisme yang dipertahankan itu justru Betul. menghancurkan. Karena dulu itu yang membuat mereka unggul. Ya Iya, kan? iya, iya. Karena itu membuat mereka unggul. Terus kan selalu ada the rule kan, if it's not broken, don't fix it gitu kan. Why you Iya, say iya. it's not broken, don't fix it? Is it broken? It's not broken. Karena the Haha, demand is not there anymore. Gitu. haha. Jadi gini deh Mas, nggak usah jauh-jauh Nokia. Kita ambil yang umum deh.
Apa tuh? Kita ayam goreng. Indonesia kan Ah, identik dengan ayam goreng gitu ya, kan. ya, ya, ya. Dulu ayam goreng Soeharti gitu kan. Oh iya, iya, Di mana-mana banyak. betul, betul. Sekarang yang ada adalah ayam goreng Korea. Gitu di Ah, mana-mana banyak iya, iya, iya. yang kita nggak pernah dengar juga nih brandnya sebenarnya. Nah, itu kan yang dimakan sama-sama ayam, Ya. tapi ada perubahan-perubahan. Karena sekarang zamannya K-pop, zamannya K-drama dan lain sebagainya, dan kita Mm-mm. di-influence dari cultural tersebut. Sehingga waktu ada nih makanan Korea, ayam-ayam goreng Korea itu Ah, pengunjungnya lebih banyak daripada rumah makan ayam Suharti. ah, Yang sebenarnya kalau dilihat mungkin value for money-nya ah, lebih baik di ayam goreng satu hati. Suharti. Tapi sekarang nyarinya juga sudah sulit gitu kan. Ya, ya, Anak-anak majakin ke sana sulit juga. Nah, tinggal bagaimana kita memodernisasikan, yes. melihat dan kemudian kita bisa apa ya, lebih eksis lagi ke Oke. depannya. Sama kayak gitu, Mas. Jadi dengan Nokia, dengan QWERTY, Bata, dengan sepatu-sepatu sneakers lainnya dan lain sebagainya itu sebenarnya sama. Begitu juga dengan bidang-bidang jasa gitu Oke. kan. Jadi kalau kita bilang jasa, yang kita bilang dulu adalah operator telepon, Mas. Mhm, mhm. Ya kan? Kita punya call center dulu kan, ya, telepon-teleponin. Perlu Mhm. nggak sekarang? Perlu. Enggak. Perlu, masih Oh, masih banyak perlu. yang pakai. Oh, Tapi orangnya tidak sebanyak dulu. Yang ah, mereka gitu. fungsinya berubah. Ah, ah, ah. Fungsinya adalah mereka pakai WhatsApp kan sekarang kan. Iya, oh iya, iya, Ada iya. automationnya dan lain Ah, sebagainya. Kemudian fungsinya berubah. Tapi perlu nggak? Sebenarnya masih perlu. Tapi ah, tinggal fungsi itu berubah dan orangnya tidak sebanyak yang dahulu. Karena masih ada mungkin sampai generasi kita kali ya Mas ya. Kita ah. lewat gitu baru udah nggak dipakai lagi. Telepon. Kalau kita kan suka nih telepon. Iya, 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 benar, benar. Nah, Oke. hal-hal yang seperti itu tuh sama juga dengan jasa dan lain sebagainya. Ah, Eh, jadi di semua produk, di semua bisnis, lini bisnis kita bisa melihat hal tersebut. Oke, Eh, baik, baik. seperti itu Mas Daryl. Oke, kita break sebentar ya Bu Atus Ya. ya. Nanti kita belajar lagi tentang faktor-faktor lain yang mungkin jadi pembelajaran terhadap kasus tutupnya pabrik bata di Indonesia. Kami kembali setelah komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Sudah sampai di sesi ketiga, kita masih terus belajar ya tentang kasus yang terjadi, yang memang ini menjadi sebuah bentuk pembelajaran dari kasusnya Bata. Yuk belajar waspada dari Bata bersama dengan Bu Patricia Susanto, CEO dari Jakarta Consulting Group. Tadi saya sempat menanyakan dan minta kesediaan Bu Patricia untuk membagi apa sajakah faktor-faktor penyebab tutupnya pabrik bata di Indonesia. Yang pertama adalah tadi Bu Patricia sempat menyinggung tentang kondisi pasarnya. Ya mungkin aja permintaannya terhadap produk perusahaan di sebuah negara turun, jadi nggak mungkin nih mempertahankan level produksi yang sama di negara tersebut. Tapi saya yakin ada faktor lainnya. Nah, Bu, sedikit saya mau menyinggung, correct if I'm wrong ya, apakah faktor penghematan biaya ini juga menjadi salah satu faktor dari penutupan pabrik sepatu bata, Bu, di Indonesia? Selalu ya, kalau penghematan itu kan selalu ya menjadi faktor utama gitu ya. Oke, oke. Karena kalau kita lihat adalah pasti adanya biaya karyawan, biayanya Iya, utility iya. dan lain sebagainya, maintenance, produktivitas, itu kan yang kita tadi bahas adalah infrastrukturnya. Infrastrukturnya lebih murah mana nih di Indonesia pada negara lain? Itu kan yang memang negara harus compete. Oke. Kemudian kita juga harus lihat apa tuh namanya bagaimana ke depannya eh, organisasi bisa lebih efisien gitu kan. Apakah raw materialsnya ada di Indonesia ataukah harus import juga, itu menjadi salah satu consideration karena kan semua kalau kita memproduksi sesuatu adalah masalah supply chain, Iya, masalah iya. logistik, masalah orang. Nah, ketiga hal ini harus sesuai, Hmm, harus dapat masuk dalam hitungan-hitungannya. Kalau tidak, itu akan bahaya. Itu aja sih. Oke. Oke, jadi sebetulnya faktor yang berhubungan dengan apa tadi saya sampaikan penghematan biaya. Ini juga menjadi sebuah faktor penentu ya. Ibu, kita coba gabungkan dengan pertanyaan yang masuk di WhatsApp ya, Bu ya. Mm-mm. Bentar, ini sudah ada Mas Fadil. Selamat malam Bu Patris, pembelajaran yang sangat menarik dari kasus Bata, walaupun masih banyak lagi perusahaan-perusahaan lain. Ada sebuah perusahaan besar atau banyak perusahaan besar yang sengaja menutup usahanya di Indonesia atau anak cabangnya. Nah, apakah memang ada pertimbangan lain yang dilakukan sehingga perusahaan pusat itu sengaja menutup atau meninabobokan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia? Apa penyebabnya, Bu Patris? Oke. Biasanya kalau masalah biaya itu pasti ada ya Mas ya. Oke. Kemudian adalah masalah demand. Apakah demand marketnya di Ah. Indonesia cukup atau tidak? Kalau tidak cukup biasanya baru dininabobokan tadi ya istilahnya. Iya, iya, iya. Masih ada biasanya akan terus. Dan ataukah Ah. mereka sudah punya fasilitas lain di negara tetangga yang bisa mensuplai market Indonesia yang mungkin tidak terlalu banyak. Biasanya sih itu sih masalah biaya dan demand dari masyarakat apakah ada atau tidak. Kalau ada ya pasti mereka dan itu cukup tinggi itu selalu bisa disuplai. Masalahnya secara geografis Indonesia kan sangat luas ya. Jadi mereka bisa ngambilnya nih, oke dari untuk yang market Kalimantan ngambil dari Malaysia mungkin lebih dekat gitu ya Mas ya. Iya, 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 iya. Kemudian nanti yang di Bali dikirimnya dari Australia juga bisa. Nah, hal-hal yang seperti itu yang mereka bisa em, perhitungan sendiri. Jadinya setiap negara, setiap organisasi punya perhitungan sendiri. Nggak ada juga mungkin oke semuanya portnya Jakarta. Itu baru disebar. Nah, ada lagi hitung-hitungannya, Mas. Jadi itu sangat kompleks perhitungan logistik ini Ah, oleh masing-masing produk dan masing-masing organization dan mereka juga melihat fasilitas yang ada dekat sini mana saja. Kemudian yang paling menarik adalah tadi itu masalah regulasi itu apakah menguntungkan atau tidak? Apakah ada subsidi-subsidi lain? Dan kalau kita mau meningkatkan demand di Indonesia itu sejauh mana kontribusinya dengan yang lain? Karena jumlahnya penduduknya lebih luas dibandingin negara lain, yes, mungkin Indonesia sangat menarik. Tapi ya, ya. spending power-nya belum tentu sekuat negara-negara lain. Tergantung lagi produknya apa. Kadang-kadang kita jumlah penduduknya lebih banyak, tapi spending power-nya tidak Ya, sebanyak ya. negara lain gitu. Jadinya kan Oke. yang penting at the end of the day kan hitung-hitungan ini adalah hasilnya terakhir adalah uangnya berapa sih, profitnya berapa Betul, sih, betul. as Ya, ya. simple as that gitu. Oke, oke, oke. Baik, baik. Ini satu lagi yang masuk dari Ibu Ratna.
Saya pelaku usaha di bidang fashion, Bu Patricia, walaupun masih sifatnya UMKM. Apakah relate bahasan ini juga sebagai sebuah pembelajaran agar kita punya bentuk antisipasi terhadap kasus lengsernya atau hilangnya bata dari Indonesia? Nah, apa pesan yang mau Ibu sampaikan kepada para pelaku UMKM agar punya trik dan tips? Wah, ini udah kayak sampai di sesi terakhir nih. Agar para Iya. pelaku UMKM juga bisa waspada terhadap pembelajaran malam hari ini. Ya, mungkin kita kalau pembelajarannya malam hari ini lebih melihat customer ini maunya apa. Kita mengikuti Oke. keinginan dari customer, jangan sampai customer mintanya A, kita produksinya B gitu kan. Dan Ah, kita antisipasi perubahan-perubahan itu harus dari awal. Kalau kita melihat oke. melihat atau mengcopy perusahaan-perusahaan Jepang itu kan mereka punya Kaizen gitu kan. Yang kecil-kecil setiap saat. Salah satunya juga adalah dari proses kita bekerja harus ada improvementnya. Setiap saat, setiap bulan kita review apa yang kita bisa improve. Nah itu kita lakukan dan itu menjadi standar yang baru sehingga standarnya naik terus. Begitu juga kita melihat tadi itu jangan terbuai dan jangan terlalu menjaga bahwa yang dahulu berhasil akan berhasil juga ke depannya. Kita Oh lihat gitu. customer Oke. behavior-nya, kita lihat lagi bagaimana mereka decision powers-nya seperti apa, itu baru Oke. kita bisa melihat belajar dari kasus Bata ini. Oke, baik, baik. Jadi itu pesan yang sampaikan ya. Baik, baik. Oh, ini satu lagi dari Ibu Aninda. Aninda. Eh, Sebentar. Oh, kalau dari Jakarta Consulting Group sendiri, apakah memang punya satu program untuk mengantisipasi terhadap kasus-kasus yang terjadi dalam sebuah perusahaan, Bu Patricia? Yes. Yes, kita punya yang namanya organization assessment. Dari organization assessment ini kita bisa melihat kondisi perusahaan saat ini seperti apa. Kita melihat kemampuan leadership-nya, kemampuan strategic planning-nya, bisnis Aha, prosesnya tadi sangat penting, oke. HR-nya, dan juga akhirnya kita melihat dari results. Nah, dari situ Mhm, kita bisa tahu nih kondisi perusahaan ada di mana, improvement yang harus dilakukan apa saja sehingga kita bisa memitigasi resiko-resiko ke depan yang ada. Nah, mhm. mitigation plan ini menjadi salah satu alat yang paling penting karena kita mengatakan kalau kita sudah bisa menghadapi worst case scenario kita, berarti kita akan pasti lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi Oke. proses bisnis itu kita melihat juga resiko-resiko yang akan dihadapi waktu kita mengambil proses bisnis yang baru seperti itu, Oke. Mas. Baik, baik. Bu, satu yang saya kepikiran, Bu, tentang rantai pasok atau supply chain ya. Ini juga jadi penentu nggak sih, Bu, sebetulnya dari faktor tutupnya bata ini? Sangat ya Mas ya karena Ah, supply chain itu kan global ya dan itu iya, kita betul. melihat satu negara biasanya dia produksi A gitu ya Mas ya kemudian Mhm, begitu mhm. dia tidak bisa produksi lagi atau ada seperti sekarang ada perang di Ukraine di Iya, iya. Middle Rusia. East itu menjadi salah satu udah nightmare sendiri tuh untuk rantai Ah, pasok ini karena ah, em, ini yang sangat kita kadang-kadang sebagai apa ya geopolitiknya itu sangat penting sekali untuk mhm. produk-produk global seperti sepatu bata. Oke. Kemudian harga cost-nya itu kan juga naiknya luar biasa. Kalau dia ada produk import aja yang raw materials yang diimpor dari luar negeri, kita nggak usah bilang raw materialsnya nggak ada. Kemudian dia harus Mhm, karena perang di Middle East, semua routingnya di reroute ke lewat negara yang lebih panjang, cost-nya kan lebih panjang lamanya mhm, lebih mhm. waktunya pun akan lebih lama. Nah, itu kan menjadi salah satu juga perhitungan-perhitungan yang menentukan ke depannya seperti apa. Kenapa harus ada ini, selalu harus ada risk manajemennya, mitigation ratio, risknya seperti apa. Oke, baik, baik, baik. Kita break sebentar, tinggal satu sesi terakhir, dan masih terus belajar waspada dari kasus sepatu bata yang menutup pabriknya di Indonesia. Nah, bagaimanakah dengan perubahan peraturan atau ketidakpastian di sebuah negara? Apakah ini turut juga menjadi faktor keputusan untuk menutup pabriknya? Nanti kita bahas detail di sesi yang berikutnya, sesi terakhir. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan
melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Enterprise bersama dengan Ibu Patricia Susanto, CEO Jakarta Consulting Group, dan kita masih belajar waspada dari kasus penutupan pabrik sepatu bata yang ada di Indonesia, tepatnya di Purwakarta. Nah, tadi sempat disampaikan, pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Patris, ada banyak faktor yang menyebabkan bata menutup pabriknya di Indonesia, dan ini mungkin bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk para sponsors yang baru memulai usaha, agar apa yang disampaikan Bu Patris malam hari ini sebagai sebuah diskusi itu menjadi sebuah pembelajaran berarti untuk bentuk antisipasi. Yang pertama tadi faktor kondisi pasar, Ibu Patris, ya mungkin aja permintaan dari produk perusahaan itu turun, jadi nggak mungkin mempertahankan level produksinya. Faktor berikutnya adalah berkaitan dengan penghematan biaya. Oh, ini jelas kata Bu Patris. Operasi fasilitas manufaktur kan itu perlu biaya yang signifikan. Jadi biaya itu meliputi kepentingan maintenance dan juga sebagainya. Jadi biaya produksi itu lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Nah, yang ketiga tadi Bu Patris sempat menyebutkan juga tentang rantai pasokan atau supply chain. Ini juga menjadi penentu. Nah, terakhir nih Bu Patris, apakah memang sehubungan dengan perubahan peraturan dari sebuah negara atau ketidakpastian dari sebuah negara ini juga menjadi faktor keputusan untuk menutup pabrik misalnya atau fasilitas produksi dalam kasus bata misalnya? Oh ya, mungkin kalau dalam kasus bata bukan semena-mena hanya karena ini ya, karena regulasi Ya, ya. pemerintah ya, tetapi mungkin regulasi pemerintahnya yang biasa lah ya, UMP naik, kemudian subsidinya berkurang, itu kan menjadi salah Oke. satu consideration ya, karena akhirnya semuanya adalah cost. Begitu juga ketidaktentuan dari perilaku masyarakatnya, mungkin banyak demo-demo, itu juga banyaknya hari libur Mas, itu juga kadang-kadang Gitu. dilihat aktivitas ya. Produktivitasnya itu kan juga dilihat seperti itu. Karena kalau semakin banyak hari libur, mereka harus masuk terus, berarti kan overtime. Berarti kan Ya. perhitungan overtime. Nah, perhitungan overtime itu kan juga lumayan ya untuk suatu produksi. Kecil-kecil sih, mungkin kan, cuma nambah 5.000, tapi 5.000 dikali berapa nih, gitu kan? Berapa ribu orang, Iya, iya, kemudian iya. berapa jam, gitu kan? Nah, ini dan mereka bukan hanya dari produksinya saja, dari apa tuh namanya gudangnya juga, dari pengirimannya juga dan lain sebagainya. Jadi produk itu panjang sekali sampai ke konsumennya tuh panjang sekali rantainya. Belum lagi hubungannya dengan para retailer-retailer yang ada di Indonesia. Apakah sering ada perampokan dan lain sebagainya di toko-tokonya, kita nggak tahu. Itu biasanya akan menjadi salah satu consideration ya. Dan ini penting sekali kita melihat kemampuan suatu negara compete dengan negara lain.
Sehingga kita kalau di manufacture selalu di-compare dengan Vietnam. Oke. Vietnam sangat-sangat militan kerjanya, Mhm, gitu mhm. kan. Sedangkan orang Indonesia kalau di interview yang ditanya di sini fasilitasnya apa? Mhm, Kalau mhm. di Vietnam saya bisa kerja kapan? Oh Jadinya gitu. beda. Ya saya bisa kerja Ah, kapan? Saya kerja dulu nanti belakangan itu. ah, Nah, ini ah, ah, mindsetnya pun sudah berbeda. Tapi mungkin juga ah. karena Indonesia fasilitas yang diberikan oleh pemerintah lebih baik oleh untuk Iya. pekerja ya, bukan Mhm. untuk perusahaan. Ini kan jadi chicken and egg ya, bingung ya mana duluan nih untuk Iya, pemerintah ya. Saya juga nggak mau jadi pemerintah ya, masnya iya, kasihan iya, gitu. iya. Betul. Selalu disalahkan. Tapi itulah ada kondisinya seperti itu. Oke. Kenapa banyak juga sebenarnya Indonesia ini sekarang kalau mau mengambil dari global politiknya adalah masuk ke Amerika atau ke Amerika lah khususnya Mhm, untuk mhm. menggantikan produk-produk dari Cina karena kan mereka Ya. ada Stop China produk. Nah, hal-hal yang Yes. seperti ini sebenarnya selalu menjadi salah satu consideration dari perusahaan-perusahaan besar seperti Bata gitu, Ya, Mas. ya, ya, ya. Ibu, ngomong-ngomong kalau dari sisi perspektif manajemen risiko, ini berpengaruh nggak terhadap keputusan membuat perusahaan itu harus tutup atau tidaknya, Bu? Sangat berpengaruh kita, Oke. tapi kita juga melihat lalu mengantisipasi karena hal-hal seperti ini kan siklus ya. Jadi Iya. kita harus punya, oke, kalau kita nggak bisa misalnya dari Cina, Mhm, perusahaan-perusahaan di Cina, kalau kita nggak bisa supply ke Amerika, kita bisa supply kemana lagi ya, gitu kan? mhm, mhm. Karena nanti mungkin Amerika setelah election di bulan November nanti sudah berbeda lagi polisinya kalau presidennya ganti, kan selalu Iya, gitu. betul, Kalau betul. presidennya sama, tapi kalau yang di sini, yang ini kan kayak nggak akan ganti ya, ya Ah, sama lagi kan seperti tahun 2020 kebijakannya yang udah berbeda kemarin mungkin ya, ya. 2024 ini kan cuman repetition. Jadi it's going to be the same for another 4 years. So, Mhm. jadi kita melihat juga membaca juga politiknya seperti apa. Memang jadi kesannya, aduh cuma mau jualan sepatu kok harus kemana-mana. Iya, 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 iya. Tapi lihat lagi karena mereka adalah global player ya. Kalau mereka kan sudah Ah, sangat-sangat global player beda dengan kalau kita bilang UMKM. Kalau UMKM kita melihatnya mungkin yang ada ya di sekitar kita seperti apa. Tapi perubahan-perubahan seperti itu memang harus dilihat dari skopnya yang yes. kecil seperti mungkin Mhm, kalau kita di bupati, di gubernur. Nah, itu kita harus mhm, lihat juga mhm. aturannya seperti apa gitu. Oke, baik, baik. Saya coba lihat dulu apakah ada pertanyaan yang masuk. Tadi ada satu lagi dari Pak Ratno. Nah, ini dia. Malam Bu Patris dan juga Mas Daril, perbincangannya menarik. Kita belajar banyak dari penutupan pabrik sepatu bata yang ada di Indonesia. Tapi menurut hemat saya, selaku orang awam dan juga konsumen, bisnis sebuah produk ini berpengaruh dan tidak adanya satu bentuk ide, kreativitas, sehingga produksinya tuh, sorry, sehingga produknya tuh monoton dan itu pandangan saya Bu Patris. Mungkin boleh ditambahkan Bu Patris. Ya, bisa. Itu juga Make salah sense? satu itu kan inovasi ya. Kita bicara dari Ya, ya. inovasi. Nah, inovasi-inovasi ini yang kita melihat sejauh mana nih kita harus lakukan. Kalau Mhm. produksi pasti itu harus inovasinya luar biasa, apalagi fashion. Yes. Fashion Hmm, kita sekarang ada yang mengenal namanya fast fashion gitu kan, yang betul. cepat sekali dipakai berapa kali, 3 kali, 4 kali Udah hilang lagi. diganti lagi dan lain sebagainya. Rotationnya banyak sekali. Itu harus sangat-sangat diantisipasi. Tapi kita mengantisipasinya kalau fashion itu kan mungkin 2 season at front ya, di depan Ah, ya. Untuk sekarang kita mengantisipasi untuk edisi 2026 gitu kan. Karena kita mhm. mesti buat eh, nyari bahannya, cari Ya, desainnya, warnanya dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang tadi itu rangkaiannya bisnis prosesnya mhm, harus dipetakan. Kalau mhm. tidak bisa memetakan bisnis prosesnya ini untuk perusahaan apapun, itu nanti antisipasi resikonya nggak akan bisa dapat gitu, Mas. Oke, baik, baik, baik. Sudah tidak lagi WhatsApp yang masuk. Dan mungkin kita review sedikit, Bu Patris, sebelum diambil konklusinya sebagai sebuah pembelajaran malam hari ini. Mungkin langsung aja dengan konklusinya ya, Mas. Ya, Boleh, jadi kalau silakan. bisa adalah kita belajar dari sepatu bata ini kita waspada tentang kondisi kita. Kalau Hmm, kita sudah di kondisi yang sangat mapan pun kita harus melihat kepentingan dari atau preferensi dari customer kita seperti apa. oke. Kemudian efisiensi yang kita harus lakukan, entah itu dari bagian produksi, logistik, raw materials, itu kita Mhm, harus mhm. lihat juga. Untuk mendapatkan itu bagaimana caranya, kita melihat dari regulasi-regulasi
di tempat kita beroperasi maupun di tempat supply kita datang. Kemudian setelah itu agility, kemampuan kita merubah dan melihat ke depan customer mau kemana. Karena yang drive bisnis pasti selalu customer. Betul. Biarpun kita mengatakan bahwa kita lebih tahu kok daripada customer, tapi yang membeli itu kan akhirnya customer ya. Jadi kita harus tahu nih pinpointnya, decision power terakhir tuh ada di mana. Ini yang kita menjadi target market kita. Itu yang kita harus perhatikan dan yang kita belajar dari sepatu bata ini, Mas, kalau saya boleh. Oke, baik. Bu Patris, terima kasih waktunya malam hari ini sudah berbagi bersama dengan kami, dan mungkin faktor-faktor yang disampaikan Bu Patris tadi boleh dipelajari lebih lanjut, atau mungkin Anda boleh putar ulang tayangan ini agar bisa menjadi sebuah pembelajaran. Ya, bentuk antisipasi bisa kalau dijadikan sebagai cara untuk menghindari kasus-kasus terjadi dalam bentuk usaha Anda. Tapi mudah-mudahan sih ini bermanfaat dan menjadi sebuah arti tersendiri dari bisnis Anda. Bu Patris, terima kasih. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasan yang berbeda. Dan terima kasih semua listeners. Mohon maaf kalau pertanyaan yang kurang clear tidak sempat saya bahas di perbincangan kali ini selain terbatasnya waktu. Saya Daniel Adam. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Terima kasih dan sampai jumpa.